Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang hari kiamat atau hari akhir. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis makna iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis kiamat sugra dan kiamat kubra. Ananda sekalian yang berbahagia, silahkan kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makenta Islam. Kiamat adalah suatu hal yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan hari kiamat, mulai dari nama lain dari hari kiamat hingga proses terjadinya hari kiamat. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat di dalam Al-Quran. Demikianlah ilustrasi terjadinya hari kiamat. Yang pertama perlu dipahami di sini, materi kita adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat atau berakhirnya semua kehidupan makhluk. Hari kiamat ini ada dua. Satu, kiamat sugra atau kecil. Yang manakah kiamat sugra ini? Adalah berakhirnya kehidupan manusia secara individual. Dalam Al-Quran surah Ali Imran dikatakan ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mati adalah berpisahnya antara jasad dengan ruh. Nah, setelah kita mati, maka kita akan mengalami kehidupan di alam barzakh yang dimulai dengan pertanyaan. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jiwa-jiwa itu, ruh-ruh itu akan menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kedua, pertanyaan mungkar dan nakir, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita akan menjawab, ruh-ruh kita akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma kiblatuka, apa kiblatmu? Menjawablah ruh itu adalah Ka'bah. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah ma imamuka, apa imammu? Maka kita tanyakan, kita jawab dengan Al-Quran. Semua pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar dan nakir ini akan terjawab bukan karena bibir kita, tetapi karena perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, terutama sholat 5 waktu. Selanjutnya ada yang namanya kiamat. Yang kedua adalah kubra ataukah besar. Adalah berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi gambaran kita lihat di video. Kemudian hari kiamat ini, baik kiamat sugra maupun kiamat besar, tak seorang pun yang tahu kapan akan kejadian itu.
Pernah satu ketika ada orang yang meramalkan bahwa tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Itu adalah bohong. Karena Allah akan merahasiakan kematian itu, baik kematian kecil maupun kematian yang besar. Olehnya itu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menuju kepada kematian itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. Demikianlah Allah telah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat atau hari akhir di dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-6 seperti tadi yang dibacakan di dalam video tersebut yang kita tonton. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah materi kita tentang hari kiamat kita akan lanjutkan pada minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.